Salah satu hal yang membatalkan sholat kita itu adalah ketika aurat kita tersingkap atau terbuka. Tentang bagaimana tata cara kita sholat seorang wanita nih. Maka perlu kita perhatikan mukenahnya, baik cara pemakaian mukenahnya maupun bagian-bagian mukenah itu sendiri yang perlu diperhatikan agar aurat kita tidak nampak gitu ya, baik mungkin rambut yang terselip keluar maupun bagian aurat badan kita yang terlihat begitu. Maka perlu diperhatikan. Intinya tidak ada kewajiban khusus atau kekhususan gitu kan ketika seorang wanita itu sholat menggunakan mukenah, tidak, tetapi aturannya adalah kalau sudah menutup aurat, innalaha salasa auratun, yang pertama adalah auratun fis shalah kullu badaniha siwal wajhi wal kaffaini. Jadi kalau aurat dalam sholat itu seluruh badan ini kecuali muka dan telapak tangan. Maka pastikan bagian wajah ini, lihat pada gambar bahwa wajah itu yang boleh terlihat itu seperti pada gambar hanya bagian yang tidak ditumbuhi rambut. Adapun bagian-bagian yang ditumbuhi rambut bagian atas harus tertutup dan pastikan alisnya, jidatnya tidak terhalang, karena ketika nanti kita sujud kalau ada sesuatu yang menghalangi ketika sujud maka sholatnya tidak sah. Dan bagian dagu yang terpenting, karena banyak sekali mungkin di antara kita ada yang belum memahami bahwa batasan bagian dagu itu seperti pada gambar, maka itu adalah cara yang benar. Jadi bagian mukenah bawah dagu itu ditarik ke depan sedikit, jangan sampai terlihat bagian auratnya, karena bawah dagu itu sudah termasuk bagian yang harus ditutup gitu, seperti yang nampak pada gambar ini gitu kan. Nah, adapun bagian tangan, bagian tangan itu yang boleh nampak itu adalah telapaknya saja. Adapun bagian lengan dan punggung tangan itu harus tertutup, karena nanti kalau terlihat maka sholatnya tidak sah. Dan sebaiknya kalau kita tradisi di Indonesia sering pakai mukenah kalau sholat, maka mukenah yang terbaik itu adalah mukenah terusan, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita sholat, seperti nanti nampak auratnya dan sebagainya. Karena kalau mukenah yang terpisah atas bawah itu banyak terjadi ketika seorang wanita sujud, maka mukenahnya ikut terhampar ketika sujud. Maka nanti ketika dia bergerak bangkit dari sujud, mukenah pun ikut tergerak, dan dia sujud di atas sesuatu yang bergerak, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu coba kalau pakai mukenah yang terusan, maka kecil kemungkinan untuk ujung mukenah itu terhampar ke depan ketika kita sujud gitu ya.